Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan lagi kuliah kinematika bab ketiga, penerapan kecepatan dan percepatan relatif. Untuk pertemuan kali ini kita sampai di diagram percepatan. Jadi menyelesaikan persoalan percepatan. Untuk pertemuan yang lalu kita bahas tabel kecepatan, diagram kecepatan. Sekarang kita masuk di diagram percepatan. Nah, kita ulang kembali mekanismenya, kita gambarkan kembali mekanismenya. Nah, bagaimana langkah-langkah mengerjakan diagram percepatan di samping ini? Maka langkah pertama, memisahkan batang dua. Jadi kita analisa satu batang saja, yaitu batang 2, batang O2A. Nah, percepatan titik A yang berputar terhadap satu pusat adalah ini. AA sama dengan AA normal plus AA tangensial. Kemudian diurai kembali, AA normal itu sama dengan O2A dikalikan omega 2 kuadrat plus O2A ya, dikalikan alfa 2. Ini AA tangensial. Harga O2A dan omega 2 diketahui. Sehingga percepatan normal O2A omega 2 dapat dihitung. Jadi ketahuan nilainya. Arah omega 2, arah O2A dikalikan omega 2 kuadrat adalah sepanjang garis A ke O2. Bukan A min O2, tapi dari A ke O2 di sini arah dari percepatan normal dari A menuju O2 dan harga O2A dikalikan alfa 2, maksudnya percepatan yang 2 sama dengan 0 karena kecepatan sudutnya konstan. AA, maksudnya percepatan A, digambarkan dengan skala percepatan yang sesuai. Nah, ini kita gambar batang O2A. Nah, inilah arah dari AA normal ya, menuju ke pusat O2. Selalu begitu, menuju kepada titik referensi. Selanjutnya, AA tangensial itu searah dengan alfa 2. Nah, alfa 2-nya kita tidak tahu. Itu seandainya pada batang 2 di sini percepatannya itu ada, maka AA tangensial itu searah dengan alfa 2. Tetapi karena alfa 2-nya itu sama dengan 0 akibat dari percepatan sudut omega 2 di sini konstan ya, setiap kalau kecepatannya konstan maka percepatannya tidak ada 0. Kalau percepatan sudutnya itu konstan maka percepatan tangensialnya sama dengan 0. Nah, di sini omega 2 konstan maka alfa 2 sama dengan 0 dan AA tangensial sama dengan 0. Sehingga di sini AA normal itu sama dengan nilainya ya sama dengan AA sendiri. Karena AA di sini ya ketika AA tangensial ini sama dengan 0 ya sama dengan 0 ya tinggal AA normal saja. Ini nilainya sama dengan 0,208 kalikan 185
8,4 kuadrat sama dengan ini. 7.382 feet per sekon kuadrat. Jadi kita sudah mengetahui satu variabel. Langkah kedua, analisa percepatan pada batang 3. Nah, percepatan titik A dapat dikaitkan dengan percepatan titik B melalui batang 3. Hubungan percepatan di titik A dan titik B adalah ini. AB ini persamaan percepatan relatif pada batang 3, yaitu AB sama dengan AA plus ABA. Kalau persamaan relatif pada batang 3 untuk kecepatan, VB sama dengan VA plus VBA. Nah, kemudian kita mau uraikan yang AA itu sama dengan AA normal plus AA tangensial. Kemudian yang ABA itu diurai ABA normal plus ABA tangensial. Kemudian karena AA normal plus AA tangensial di sini sama dengan AA saja, AA tangensialnya tadi sama dengan 0, ya, sama dengan ini. Dan ini sudah ketemu tadi dihitung, nilainya sudah ketemu. Kemudian ABA normal itu sama dengan BA dikalikan omega 3 kuadrat. Omega 3 kuadrat juga sudah ketemu. Ya. Omega 3-nya sudah ketemu di pertemuan sebelumnya. Kemudian ABA tangensial itu sama dengan BA, panjangnya BA ini dikalikan dengan alfa 3. Nah, alfa 3 tidak tahu. Dari 4 variabel ini, AB, AA ini dua yang ketahui. AA tahu, yang di sini tahu, BA juga sudah tahu. Nah, tinggal alfa 3 dan AB. Atau, nah ini, yang percepatan normalnya itu sama dengan, jadi percepatan normalnya itu bisa sama dengan BA kalikan omega 3 kuadrat atau VBA kuadrat per BA. Nah, ini mahasiswa silahkan pilih, ya. Silahkan pilih rumus untuk mencari percepatan normal pakai yang bawah ini atau pakai yang atas. Nah, dalam buku ini ya diambil yang atas ini. Ya, diambil yang atas ini. Ya, kita gambarkan, kita ilustrasikan batang 3 yaitu AB. Ya. Nah, omega 3 pada pertemuan yang lalu ya, arahnya CW. Kemudian alfa 3 kita tidak tahu. Referensinya titik A. Referensinya titik A. Kemudian langkah ketiga, pembahasan dari setiap suku dalam persamaan AB sama dengan AA plus BA omega 3 kuadrat plus BA kalikan alfa 3. Nah, ini kita mau urai satu-satu. Ya. Kita bahas satu persatu. Bagaimana caranya? Nah, yang di depan dulu, AB. AB diketahui arahnya. Ya, karena titik B bergerak dengan translasi murni. Ya, dan ini hanya mempunyai percepatan dalam arah gerak translasi. Besarnya AB tidak diketahui. Jadi kita urai secara ilustrasi. Nah, titik B di sini, ya, arah dari AB itu translasi lurus ini, horizontal. Kan di sini ada torak. Toraknya kan bergerak mengikuti lintasan lurus translasi. Nah, ini titik-titik
di mana percepatan B. Ya, kita tidak tahu panjangnya seberapa, arahnya kemana, tapi jelas lintasannya sudah tahu. Arahnya mengikuti garis ini. Kemudian AB sudah, tinggal AA. AA ini diketahui besar dan arahnya. Ya, sudah dihitung tadi. Ya. Nah, besarnya tadi kan AA itu 3732 feet per sekon kuadrat. Nah, arahnya tahu. Makanya besarnya tahu, arahnya tahu. Di sini nih. AA sudah, tinggal sekarang ruas yang ketiga. Nah, sini. BA dikalikan omega 3 kuadrat. Dapat diketahui besar dan arahnya. Nah, sudah tahu. BA diketahui, panjang batang BA diketahui, dan komponen percepatan normalnya, ABA normal, arahnya dari B ke A, karena yang ditentukan adalah percepatan B relatif terhadap A. Nah, ini. ABA normal sama dengan BA dikalikan omega 3 kuadrat. Itu sama dengan BA-nya itu 0,5 feet. Ya, dia sebenarnya sama dengan 6 in, dijadikan feet tinggal setengah feet, 0,5 feet. Kemudian omega 3 kuadrat itu ketemu 64 radian per sekon kuadrat. Sehingga ABA normal sama dengan 2048 feet per sekon kuadrat. Oke, sudah terjawab. Arahnya kemana? Arahnya dari B ke A. Dari B ke A. Nah, ini. Kemudian ruas yang keempat, BA alfa 3. Diketahui tegak lurus ke garis dari BA. Garis dari BA. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di ujung panah di sini. Yang penting tegak lurus terhadap batang BA. Ya. Besarnya belum diketahui. Ya. Karena alfa 3-nya tidak tahu, BA-nya sudah tahu. Sehingga terdapat dua besaran yang belum diketahui, yakni besar AB dan besarnya BA alfa 3. Yang dapat diperoleh dari penyelesaian sebuah poligon vektor. Nah, jadi BA alfa 3 atau ABA tangensial ini dia diambil tegak lurus di sini. Tegak lurus ini. Tidak tahu berhentinya titik-titik ini sampai mana dan arahnya kemana, belum tahu, tapi arahnya itu mengikuti lintasan yang putus-putus ini. Tegak lurus terhadap batang BA atau tegak lurus dengan ABA normal. Nah, untuk menyelesaikan ada dua gaya yang sudah diketahui, AA dan ABA normal ini, tetapi ada percepatan yang belum diketahui, ya, yaitu yang putus-putus ini, ada dua yang belum diketahui, itu harus menggunakan poligon vektor. Kita gambarkan kembali supaya mudah dipahami. Nah, sebelum ke poligon atau diagram percepatan, kita harus menggambarkan tabel percepatan dulu. Ya, di mana di sini ada besaran, percepatan normal, percepatan tangensial. Nah, percepatan normal sendiri diurai menjadi 3, harga, arah, vektor. Percepatan tangensial juga begitu, harga, arah, vektor. Nah, yang pertama kita menuliskan di sini variabel yang sudah diketahui dulu, yaitu AA di sini. AA sudah diketahui, sudah tahu besar dan arahnya. Nah, besaran vektornya dari O aksen ke A aksen, dari O aksen ke aksen. Di sini mahasiswa yang bingungnya. Ya.
ikuti saja. AA di sini adalah percepatan absolut, bukan percepatan relatif. Ya, selalu yang percepatan absolut itu selalu dimulai dari O aksen. Harga O2A dikalikan omega 2 kuadrat, ya, itu sama dengan ini. Tadi 7.382 ini. Di depan sudah dihitung. Lalu arahnya dari A ke O2, dari A ke O2. Tapi vektornya dari O aksen ke A0. Dari O aksen ke A0. Kemudian yang percepatan tangensial itu harganya sama dengan 0. Karena omega 2-nya di sini konstan, alfa 2-nya sama dengan 0, maka di sini harganya 0. Kemudian arahnya tidak ada, vektornya dari A0 ke A aksen. Jadi A0 dengan A aksen ini berimpit karena dia 0 nilainya. Nah, kita gambarkan dulu. Ya. Digambarkan diagram percepatan dengan skala 1 cm berbanding 1000 feet per second. Jadi AA di sini ya, nilainya 7.382. Kalau perbandingannya jenis 1000, maka yang 7.382 ini dibagi dengan 1000 ketemu 7,382 cm. Nah, kita gambarkan dulu diagram percepatan. Titik O dulu sebagai titik awal referensi. Nah, di sini ditarik sejauh 7,382 cm atau 7,4 cm lah gitu ya. Di sini titik A0 atau AA. Kenapa di sini? Ya. Vektor AA di sini itu kan ditarik dari O aksen ke A aksen. Ya. Untuk yang normal di sini dari O aksen ke A0, ini normal ke A0. Tetapi karena di sini itu percepatan tangensialnya itu sama dengan 0, maka A0 di sini berimpit dengan AA. Jadi titik ini miliknya AA. Apa namanya? A aksen, miliknya A0 juga. Di sini titik ini. Tapi mahasiswa langsung menggambarkan A aksen, ya, itu juga tepat ya. Tapi saya di sini ingin menjelaskan kalau langsung A aksen juga boleh karena di sini sama dengan 0 ya. Ini saya tuliskan kembali A0 di sini supaya mahasiswa tidak bingung ya. Mahasiswa tidak bingung. Nah, selanjutnya di sini AB ya, besarannya itu dari vektor O aksen ini ke B aksen, B aksen. Jadi yang absolut AB di sini adalah percepatan absolut. Itu selalu dimulai dari O aksen. Kalau kecepatan mulai dari OV. Ya. Dari OV. Lalu besarnya berapa? Besarnya sama dengan 0. Kenapa Pak sama dengan 0? Karena dia bergerak lurus di sini, bergerak lurus horizontal atau bergerak translasi horizontal, dia tidak ada percepatan sudutnya. Jadi nilai di sini misalnya ya jarak berapapun kalau omeganya itu sama dengan 0, omega pada ya di sini omeganya nggak ada di sini 0, makanya sama dengan 0 kalau omeganya di sini. Nah, terus kemudian arahnya tidak ada. Nah, vektornya dari O aksen ke B0. Jadi sebenarnya O aksen ini juga berimpit dengan B0 di sini. Kemudian percepatan tangensial untuk AB di sini. AB tangensial, maksudnya begitu ya. Ini AB tangensial, itu kita ada nilainya, percepatan tangensialnya itu ada, tetapi kita tidak tahu arahnya.
Nggak tahu harganya di sini. Harganya kita nggak tahu. Nah, arahnya itu sejajar VB, ya, sejajar kecepatan B atau sejajar di sini. Ya, ini AB tangensial tuh di sini. VB-nya kan bergerak ke sini, mengikuti lintasan ini atau sejajar lintasan ini. Ya, karena saya tuliskan nggak cukup, ya kita tuliskan begini aja, sejajar lintasan, ya, horizontal VB di sini. Nah, vektornya ya dari B0 dilanjutkan lagi ke B aksen. Nah, ke B aksen. Gimana cara menggambarkannya? Seperti ini. Karena ditarik dari O aksen dulu ini, dari O aksen ke B aksen, terakhir B aksen. Nah, di sinilah B aksennya. Ini titik-titik B aksen. Titik-titik B aksen. Arahnya kita tidak tahu ke kanan apa ke kiri. Nah, setelah itu ABA. Ya, di sini percepatan relatif, bukan percepatan absolut. Ya, besarnya ditarik dari A aksen ke B aksen. Dari A aksen di sini, ini miliknya A aksen, ya ditarik ke B aksen sebelum ke sini. Nah, percepatan normalnya itu sama dengan BA, artinya ABA normal itu BA dikalikan omega 3 kuadrat. Tapi omega 3 sudah ketemu. Berapa omega 3? Di sini. Nah, ABA normal itu ya maksudnya ini. Yang normal ini. Itu 2048 nilainya ini. Kemudian arahnya dari B ke A. Dari B ke A. Ya, seperti ini, dari B ke A. Jadi seolah-olah ABA normal di sini dipindahkan ke sini. Ya, dari A aksen ditarik dari A aksen di sini ke BA. Selanjutnya, nah ini dari A aksen ke BA. Nah, ke BA di sini. Ini sejajar dengan ABA normal ini sama. Tapi nariknya dari A aksen ke BA. Nah, ini mahasiswa yang bingung. Ya. Dari A aksen ke BA, tapi mahasiswa nariknya itu arahnya malah ke bawah sana. Ini mahasiswa banyak yang salah, ya. Di atas 50% mahasiswa melakukan kesalahan. Ya. Dari A aksen ke BA, itu dari aksen ke BA itu punya normal di sini, tapi arah daripada arah vektor arahnya itu dari B ke A, bukan dari A aksen ke BA, dia arahnya ke sana, ke kanan. Nah, ini banyak mahasiswa yang terbalik begitu. Jadi harus bisa dibedakan antara huruf B besar dengan huruf kecil di sini. Di sini yang kecil-kecil ini adalah untuk diagram percepatan, sedangkan yang besar ini batangnya, arah vektornya. Nah, ini BA, AB, ini mahasiswa yang bingung di situ. Kemudian percepatan tangensialnya, kita juga harganya tidak tahu. Ya. Arahnya itu tegak lurus ABA normal. ABA normal kan ke sana ini. Nah, tegak lurusnya. Nah, tegak lurusnya itu ini. Nah, itu ditarik ya vektornya dari BA di sini, ke B aksen, dari BA ke B aksen, ke B aksen. Nah, ketemu titik-titik di sini. Nah, inilah. Ini tegak lurus ini. Ini ABA tangensial, tegak lurus. Nah, tarik ke sana, ketemu dengan B aksen di sini. Dari BA ke B aksen di sini. Ini perpotongan inilah titik B. Ini. Nah, dari BA ke titik B aksen di sini. Nah, setelah itu baru diukur panjangnya. Dari O aksen ke titik B aksen di sini diukur panjangnya, ya. Nah, dari BA ke B aksen inilah yang ABA tangensial. Nah, dari O aksen ke B aksen, ya, itu
AB, miliknya AB. Itu diukur panjangnya berapa? Ini 5,2. Yang sebelah sini diukur, ya. Ternyata langsung AB-nya di sini, ya. AB di sini panjangnya itu diukur dengan penggaris itu 5,2. Nah, kemudian 5,2 cm ini dikalikan dengan skala. Skalanya 1000 feet per sekon per 1 cm. Nah, sentimeternya saling menghilangkan, ketemunya 5200 feet per sekon kuadrat. Ketemu AB-nya, ya, percepatan. Sehingga dari sini sebenarnya sudah cukup untuk menjawab kalau pertanyaannya hanya kecepatan dan percepatan. Ya, pertemuan yang lalu sudah menjawab berapa VB atau percepatan batang B, batang 4. Ya, batang 4 itu ya titik B itu, karena titik B berada di batang 4. Ya. Jadi sudah terjawab batang 4 itu berapa percepatannya ini. Ya. Nah, tapi biasanya pertanyaan lagi juga berapa kecepatan sudut dan percepatan sudut batang AB atau batang 3. Nah, maka kita harus mengukur panjang BA sampai ke B aksen. Ini punyanya yang tangensial yang ini. Sehingga ABA tangensial, ya, itu panjangnya BA ke B aksen di sini. Ini kan BA ke B aksen di sini kan punyanya ABA tangensial, ya. Nah, diukur panjangnya 2,8 cm. Maka nilainya 2,8 cm kalikan di sini skala. Ketemunya 2800 feet per sekon. Lalu, berapakah percepatan sudut batang BA atau alfa 3 ini? Alfa 3-nya berapa? Ya, alfa 3 sama dengan ABA tangensial per panjangnya BA. Sehingga dimasukkan nilainya, ketemulah 1400 radian per sekon kuadrat. Arahnya kemana? CCW. Loh Pak, kok CCW Pak? Ya ini arahnya ke atas ini. Batang ini ke atas. Loh kok ke atas kok CCW? Kalau terhadap titik B dia CW. Tapi kalau terhadap titik A CCW. Nah, pakai titik B apa A? Kalau dia ABA, percepatan, ya, titik B relatif terhadap A, relatif terhadap A, berarti A ini yang jadikan referensi. Nah, gitu. Nah, ini referensinya titik A. Kalau ABA itu referensinya titik A. Nah, karena arahnya dia ke sana. Arahnya ke sana ini coba kita perhatikan. Dari BA ke B aksen, dari BA ke B aksen yang tangensial. Arahnya kan ke sana ini. Nah, batang ini mempercepat ke sana dia. Mempercepat geraknya itu ke sana. Itu relatif terhadap ini tapi bukan sekernya itu bergerak naik ke atas, bukan. Itu relatif, seolah-olah dia digerakkan ke atas karena referensinya titik A. Kalau gerakan absolutnya titik B ini ya mengikuti lintasan ini, namanya AB di sini. Beda, gerakan relatif dengan gerakan absolut itu beda. Enggak, arahnya ke sana karena ABA-nya arahnya ke atas. Ini ke atas, ke atas. Sehingga percepatannya ke atas. Alfa 3 mengikuti persamaan ini. Nah, ini alfa 3-nya mengikuti tangensialnya. Nah, kemudian, nah, omega 3-nya arahnya CW. Nah, kalau begitu bagaimana Pak ini? Dia kecepatan sudutnya CW, percepatannya CCW. Kok bisa begitu Pak? Itu maknanya dia bergerak semakin lambat. Jadi batang BA ini yang relatif terhadap A di sini dia bergerak ke sana tapi semakin pelan gitu. Nah, kalau alfa 3-nya itu CW mengikuti
Omega 3 berarti dia bergerak CW semakin cepat. Nah, kalau kasus ini yang berlawanan arah ini dia bergerak CW tapi semakin pelan. Nah, ini mahasiswa harus berulang-ulang mempelajari, ya, berulang-ulang mempelajari. Ini mekanismenya masih sederhana, mekanisme engkol peluncur, ya, masih sederhana. Nanti mekanismenya lebih rumit lagi. Nah, ini semua, ya, dari pertemuan kemarin dan sekarang ini kita bisa ringkas, ya, mahasiswa, ya, meringkas menjadi ini. Nah, kita ringkas. Yang tertulis di lembar kertas jawaban mahasiswa nanti, yang pertama itu ini, wajib menggambar mekanisme sesuai dengan skala yang benar. Ini wajib. Ini mahasiswa kalau menggambarnya salah, ya, maka semuanya akan salah. Jadi di sini penting, ya, jangan sampai salah. Betul-betul sesuai dengan skala yang benar. Sudutnya juga harus benar di sini. Nah, berikutnya tabel kecepatan ini. Setelah tabel kecepatan, maka diagram kecepatan. Ini. Selesai diagram kecepatan, maka mahasiswa menghitung, ya, kecepatannya. Setelah menghitung kecepatan, baru tabel percepatan. Ini kita ringkas pertemuan, ya, pertemuan yang lalu dengan yang sekarang, ya. Jawabannya sebenarnya seperti ini. Nah, ini yang wajib ada di lembar jawaban mahasiswa. Setelah ini, setelah tabel percepatan, kemudian diagram percepatan. Diagram percepatan. Nah, mahasiswa juga menghitung, tulis lagi di sini. Kemudian ini diagram percepatan. Setelah itu perhitungan percepatan. Nah, ini. Nah, ini wajib ada di lembar jawaban mahasiswa. Semua ini. Nah, pertemuan kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.